Shalom, selamat siang teman-teman semua. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami ada sampai siang hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, sepanjang hari, sepanjang minggu ini Tuhan. Kau menyertai kami, memampukan kami Tuhan, melewati setiap permasalahan apapun Tuhan, sukacita yang telah Kau berikan. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami mau sama-sama bersekutu Tuhan, sama-sama memuji dengan suara kami Tuhan. Kau sertai kami semua Tuhan, semua yang melayani pada siang hari ini, dan juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah Bapak Engkau urapi. Kami juga mau menyiapkan hati kami Tuhan, kami mau memberi yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Siang, pagi. Oh masih connect ya? Oke, aku yang salah. Ini duduknya pada bercerai-berai, boleh yang di belakang boleh kita maju ke depan ya. Ayo yang di belakang. Kita maju dulu ke depan. Om Jedit, maju dulu ke depan. Jos, Kak Tessa. Jangan ngalangin Tian. Jangan ngalangin Tian. Jangan ngalangin Tiang. Sini Nathan. Nathan di sini Nathan. Oh di situ aja. Oke. Kita percaya ya di mana ada satu atau dua orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Amin. Amin. Jadi kita nggak boleh lemes gitu. Oke. Yuk kita mau berdiri dulu nih. Berdirinya pada lemes sih anak-anak muda. Udah, kita mau baca visi misi kita dulu nih. Nah ini dia visinya ya, kita baca dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Mengalami Tuhan dan hidup dalam prioritas yang benar. Misinya kakak. 1, 2, 3. Menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca. Haleluya, kasih kemuliaan untuk Tuhan. Nggak kedengeran nih tepuk tangannya. Oke, udah siap buat memuji Tuhan saat ini? Aminnya nggak kompak, nggak. Udah siap muji Tuhan? Amin. Haleluya. Oke, mari kita puji Tuhan sama-sama. Hey! Sama-sama kita bilang, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Sama-sama kita bilang, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, oh, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.
bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia, jemaat aja sendiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, oh, bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Haleluya, silakan untuk Tuhan. Oke, semuanya silakan duduk. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk persembahan syukur. Oke, kita siapkan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu pada hari ini. Kau masih berikan kepada kami satu hari lagi kesempatan untuk kami berkumpul di sini memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami ingin memberikan persembahan kami. Kiranya Kau mengajari kami untuk memberikan dengan hati yang ikhlas ya Tuhan. Sehingga apa yang kami berikan boleh memuliakan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Oke, boleh yang sudah dapat amplop boleh ke depan kotak. Boleh juga QR di dekat bangku masing-masing. Sambil kita nunggu persembahan, teman-teman boleh bangkit berdiri. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya segala waktunya. Oh
sama-sama kita mau mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita mau fokus di hadapan Tuhan, kita mau tinggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya. Karena kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan untuk ada di tempat ini. Ketika dunia ini dibentuk, kita telah dipilih oleh Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Sama-sama kita mau ulang dari awal. Kau telah memanggilku Tuhan. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci. Jadikan kami Tuhan dan yang tiada bercela. Oh, jadikan kami mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku
Ya Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk pagi yang luar biasa ini. Karena kami percaya bahwa hari ini Tuhan mau bicara buat kami. Kami datang dengan hati yang rindu untuk diajar, diarahkan, dibentuk, ditegur, dibangun. Karena kami tahu kami adalah masa depan buat bangsa ini. Aku percaya bahwa setiap anak muda di tempat ini adalah pemimpin buat generasi ini. Tuhan panggil setiap kami untuk jadi pemimpin di tengah-tengah generasi ini. Supaya bangsa kami tidak hancur, tidak jatuh pada kehancuran. Tapi sebaliknya, bangsa Indonesia mengalami zaman dan lawatan Tuhan. Karena ada pemimpin-pemimpin muda yang siap untuk membawa masa depan yang penuh pengharapan buat bangsa ini. Terima kasih Roh Kudus berbicara buat kami. Biar kami dipersiapkan untuk hal-hal yang dahsyat di masa depan. Dan kami boleh menangkap apa yang jadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, berbicaralah buat kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk teman-teman semua. Shalom semuanya. Selamat pagi. J3 Generation, benar? J3 Generation, wow. Saya suka kata generation, generasi. Karena Allah kita adalah Allah generasi, amin. Allah diperkenalkan di dalam Alkitab sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu bicara soal generasi ke generasi. Dan setiap generasi ada pesannya sendiri. Setiap generasi ada orangnya sendiri. Setiap generasi Tuhan ingin bekerja secara luar biasa. Dan bangsa Indonesia baru merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 tahun. Dan saya percaya Tuhan masih belum selesai dengan bangsa ini. Amin teman-teman. Ada banyak hal terjadi di bangsa kita. Kita harus bangkit dari COVID. Kita harus mengalahkan semua tantangan soal inflasi, soal terorisme dan sebagainya. Saya percaya bangsa kita nggak akan pulih kalau kita cuma berdoa aja. Berdoa penting, harus. Tetapi mempersiapkan pemimpin masa depan itu juga harus. Amin. Karena saya percaya harusnya gereja berdoa buat bangsa ini, tapi jawabannya juga dari gereja. Yaitu menyiapkan para pemimpin di masa depan. Jangan sampai teman-teman rajin ibadah youth tetapi nilainya berantakan. Rajin ibadah youth tetapi kuliahnya nggak bener. Justru kita kepengen kuliah kita juga berprestasi, karir kita bagus, tapi pelayanan juga jalan terus. Kenapa? Karena ibadah itu cuma 2 jam. Ibadahnya cuma 2 jam. Sisanya di mana? Di luar sana kita. Tuhan kepengen kita nggak ngubah di dalam. Di dalam diperlengkapi, tapi ngubah di luar sana. Dan di sana kita akan ketemu dengan banyak tantangan kehidupan. Dan kalau kita nggak menang, kita nggak akan pernah lihat bangsa ini dipulihin. Kita cuma nyanyi tentang lagu pemulihan soal bangsa, tetapi nggak pernah ada yang terjadi. Itu sebabnya kalau kita protes, wah pemerintah kok begini-begitu sih, kok kebijakan gubernur begini-begini dan sebagainya. Yuk jadi pemimpin di generasi ini. Jangan rebutan jadi pendeta, rebutanlah jadi pemimpin buat bangsa ini. Jadi politikus kayak, jadi bisnismen kayak, apapun gitu ya. Mau jadi artis juga boleh. Karena saya percaya nggak ada profesi yang duniawi selama yang dikerjakan kehendak Bapa di sorga. Orang pelayanan kalau pakai kekuatan sendiri jadi duniawi. Orang kalau pelayanan pakai pengertian sendiri untuk motivasi yang gak benar dia jadi duniawi. Tapi orang kalau kerja dan bisnis, tapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa itu rohani. Dan kita kepengen teman-teman, saya kepengen banget lihat bahwa dari J3 Generation 5 tahun, 10 tahun ke depan ada pemimpin-pemimpin hebat yang lahir dari sini. Amin. Oke, langsung aja kita mau bahas sesuatu pada hari ini. Buka sama-sama dengan saya Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Galatia pasal yang kelima ayatnya yang pertama. Galatia pasal yang kelima ayatnya yang pertama. Galatia pasal yang kelima ayatnya yang pertama. Kita mau bahas soal kemerdekaan. Kita mau jadi orang-orang yang merdeka, amin. Kita kepengen jadi anak-anak muda yang merdeka, amin. Gak kepengen kan jadi anak muda yang tersiksa? Anak muda yang dijajah? Anak muda yang dibully? Gak kepengen kan? Dijajah gak punya duit, gak pengen ya. Dijajah oleh perasaan tertekan karena orang tua berantem terus, gak kepengen kan? Gak kepengen. Dijajah mantan juga gak kepengen kan gitu ya. Gak ada yang kepengen. Kalau teman-teman bicara soal penjajahan, kita cuma inget ya, Indonesia dijajah Belanda, di Jepang dan sebagainya. Tapi kalau bicara soal kemerdekaan, orang Israel atau zaman Alkitab ditulis, itu ada sebuah budaya namanya perbudakan. Budaya perbudakan. Sekarang mungkin perbudakan udah dihapuskan, walaupun mungkin masih ada dikit-dikit lah ya. Tapi zaman itu teman-teman, orang itu benci jadi budak. Tahu nggak? Benci banget jadi budak. Karena jadi budak tuh mau jadi pembantu, beda. Pembantu bisa main game hari ini. Pembantu bisa nonton YouTube hari ini, ART.
Zaman dulu budak itu orang benci jadi budak. Karena nasibnya, hidupnya, bahkan hukum Israel yang orang bilang keji, katanya hukum perjanjian lama. Itu gak sebanding, itu udah jauh lebih baik dibanding hukum yang berlaku zaman dulu. Yang namanya kodeks atau hukum Hammurabi dan sebagainya. Itu membiarkan budak zaman itu tuh dipotong telinganya, dibunuh, tanpa sebuah peraturan yang jelas. Sedangkan peraturannya Israel menjaga kalaupun ada budak, itu pun harus diperlakukan dengan baik. Dan orang gak suka jadi budak. Makanya kalau ada budak yang ditebus, nah kata ini nih keren ya, penebusan. Kalau ada budak yang ditebus, dibayar supaya lepas. Mereka tuh udah kayak, wah. Buat kita penebusan Yesus tuh kayak biasa banget. Buat budak zaman itu, kalau ditebus, itu segalanya buat dia. Karena mereka benci jadi budak. Gak ada masa depan. Gak bisa keluar dari tekanan dan sebagainya. Dan coba kita baca Alkitab kita. Galatia 5 ayat yang pertama bilang begini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Katakan amin. Sekali lagi ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Katakan amin. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oke, kita coba bahas ayat ini teman-teman. Mungkin saya hari ini cuma bahas 2 ayat aja, tapi ini ayat luar biasa. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Pertanyaan saya, kita di sini siapa sih? Siapa kita di sini? Kitab Galatia itu ditulis buat orang Kristen, teman-teman. Jadi Yesus bilang gini, atau Rasul Paulus bilang gini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi Paulus lagi ngomong sama orang Kristen bahwa gini, bahwa hatinya Tuhan, bahwa kerinduannya Bapa di sorga adalah membawa hidup kita anak-anaknya pada kehidupan yang sungguh-sungguh merdeka. Semua katakan sama-sama, sungguh-sungguh merdeka. 1, 2, 3. Sekali lagi, sungguh-sungguh merdeka. 1, 2, 3. Teman-teman, ini penting banget loh. Kenapa? Karena hari-hari ini ada banyak orang yang kelihatannya merdeka. Pura-pura merdeka. Nggak usah kaget kalau kita ketemu orang-orang, apalagi sekarang eranya sosial media. Orang tuh pasti kepengen posting apa yang bagus, bener gak di sosmednya? Muka mencong dikit, kelihatan gemuk dikit, atau mata kedip gak bakal diposting. Bahkan ada orang yang sampai berantem gara-gara temennya posting. Kan kita tahu ya kalau kita foto bareng-bareng nih, pasti orang yang posting gitu ya, yang punya lapak nih, akan posting foto yang dia kelihatan bagus. Yang dia kelihatan cakep. Masalah sebelah-sebelahnya lagi merem, lagi kedip, lagi mencong, itu belakangan. Itu ketemu berkali-kali di gereja orang berantem hanya karena temennya posting di mana dia kelihatan bagus, tapi dianya temennya ini gitu ya, pas yang kedip matanya atau kelihatan gemuk gitu ya dan sebagainya. Itu bisa ribut loh. Itu bisa berantem. Bayangkan teman-teman. Nah intinya adalah begini, bahwa ada banyak hari-hari ini orang sedang berpura-pura merdeka. Oke, saya klarifikasi. Ada banyak kadang-kadang saya menemukan anak-anak muda Kristen. Oh, karena ini ibadah anak muda, kita bertemu dengan anak-anak muda Kristen yang kelihatannya merdeka, padahal enggak. Kayaknya merdeka, padahal belum. Kelihatannya asik, kelihatannya gaul, kelihatannya smart, kelihatannya happy. Posting foto makanan di tempat-tempat yang wow banget gitu ya. Makanannya keren, tempatnya instagramable gitu ya. Waduh, kayaknya orang-orang kalau lihat postingan dia setiap satu kayak ngiri gitu. Kayak, enak banget sih, makanannya enak-enak banget, enak terus dan sebagainya. Saya pernah satu kali diajak satu keluarga lah gitu, yang kebetulan saya kenal, dan pergi makan. Tahu nggak, suasana di meja makan tuh nggak enak banget. Nggak enak. Satu sama lain nggak ngomong. Ya keluarganya kaku. Anak-anak yang remaja matanya di handphone. Ditanya sama orang tuanya mau makan apa. Jawabnya gestur. Jadi saya terjebak di sebuah meja makan yang oke gitu ya. Saya nggak suka makan di sini karena suasananya nggak enak. Anak-anak foto makanan gitu ya. Posting. Atau saya lihat di Instagram, beda. Oh pokoknya dia di captionnya tuh seakan-akan lagi
Mereka sedang makan malam keluarga, di tempat yang nyaman, bersama orang yang disayang, di postingan. Hari itu saya tertekan makan sama keluarga ini karena wow, gak nyaman banget. Di situ saya sadar banget bahwa ada banyak hal hari-hari ini yang terjadi adalah banyak orang Kristen, anak-anak muda Kristen yang pura-pura merdeka. Pura-pura merdeka. Ada satu hamba Tuhan tahun 2007 kalau saya nggak salah. Saya dengar dia satu hamba Tuhan dari Amerika khotbah di Istora Senayan dalam sebuah conference. Dia khotbah, namanya terkenal banget zaman itu. Sebagai salah satu pemimpin dari sebuah lembaga besar di Amerika dan sebagainya. Wow, ya udah dengar khotbah. Nggak sampai sebulan muncul berita bahwa hamba Tuhan itu ternyata gay. Ada sebuah skandal yang mengungkapkan, bongkar dan wah pokoknya tragis deh. Kita kan kaget, saya kan kaget. Baru belum sebulan lalu saya lihat dia di Istora. Dia khotbah, diundang ada ribuan orang dengerin dia khotbah. Terberkati bahkan. Tapi ternyata orang ini pura-pura merdeka. Ada keluarga-keluarga yang kadang-kadang datang ke gereja. Kelihatannya romantis. Suami istri katanya baik. Ternyata di rumah gak ngomong. Di rumah kepahitan satu sama lain. Ada anak-anak muda yang tadi kan. Kelihatannya fotonya dengan MacBook, dengan iPhone. Kayaknya karirnya keren. Kayak apa sih anak muda SCBD gitu ya. SCBD beneran ya. Yang bukan yang bonge dan teman-teman loh teman-teman ini. Anak-anak yang kerjanya tuh di bilangan Sudirman, Tamrin. Kayaknya asik gitu ya. Tapi di dalamnya rusak. Dalamnya penuh kebencian, dalamnya penuh kepahitan, dalamnya penuh dengan keterikatan. Kristen loh padahal. Posting saat teduh, pakai tab nonton khotbah Stephen Furtick. Yaelah. Sambil ada Bible yang terbuka, ada tab yang terbuka, terus caption ayat dan sebagainya. Kelihatannya saat teduhnya cool banget. Tapi belum tentu dia punya hubungan sama Tuhan. Hari ini Tuhan punya pesan buat kita. Bahwa apa yang Yesus kerjakan di kayu salib adalah untuk membuat kita sungguh-sungguh merdeka teman-teman. Bukan pura-pura merdeka. Kalau orang pura-pura merdeka, kelihatannya di depan orang dia merdeka. Tapi di dalam dia tersiksa, dia terbelenggu, dia hidup dalam ketakutan, dia hidup dalam kepahitan. Tuhan mau siapa kita di dalam dan siapa kita di luar sama. Amin. Tuhan mau siapa kita di mimbar dan siapa kita di bawah mimbar sama. Makanya gini, sosial media akan jadi hal yang menyiksa kalau kita punya kehidupan tuh ganda. Di sosmed beda, di bawah sosmed beda. Saya belajar kalau kita ingin jadi orang yang merdeka teman-teman dalam bersosial media, yuk anak-anak muda. Jadilah orang yang sama waktu kita di dunia nyata, di dunia real, dan di dunia virtual. Kalau di dunia virtual dikemas jadi bagus, di dunia nyatanya enggak. Terus ada yang bilang, oh kalau gitu saya akan apa adanya kak. Karena di dunia real saya itu adalah orangnya berantakan, orangnya ngomong seenaknya. Kalau gitu di dunia virtual sama, salah juga. Salah juga, ini salah nangkep berarti. Artinya begini, kalau kamu bikin yang bagus di sosial media, kan karena kepengen orang terkesan, terinspirasi gitu ya, suka. Kalau kamu apa adanya tapi apa adanya yang jelek, orang kan terganggu, bener gak? Pusing, terganggu, stres. Contoh deh teman-teman, saya pernah ketemu satu anak muda di sebuah gereja. Ya, saya diundang khotbah begini kan, di ibadah youth gini kan. Ada satu cowok worship leader keren gitu ya di satu gereja. Saya lihat kenapa? Karena satu ruangan tuh cewek-cewek tuh kayak mengidolakan dia gitu. Wah gitu ya, kayak emang keren lah gayanya gitu. Terus ya udah saya kenal dia terus saling follow gitu ya di sosial media. Ya udah satu kali saya lagi pergi makan sama teman-teman hamba Tuhan. Lagi pesan makanan mau datang, sambil nunggu buka-buka Instagram. Sampailah ke Instagram ke feeds dari anak ini. Cowok keren, worship leader yang diurapi Tuhan. Tiba-tiba ada sebuah postingan yang ketika saya lagi lewatin gini, wait, saya gak salah lihat nih. Saya mundurin, saya balik saya lihat postingan dia. Saya kaget luar biasa teman-teman, karena postingannya berisi apa? Dia lagi di kamar mandi, dia habis buang hajat, tahu buang hajat ya? Buang air besar, terus apa yang sedang habis dikeluarkan itu difoto. Terus dia posting itu. Dan posisi saya lagi mau makan malam. Di tempat makan sama teman-teman hamba Tuhan. Bukan cuma hadirat Tuhan, selera makan juga hilang hari itu. Bayangin gak? Saya kaget, ngapain posting begituan?
Itu memposting sesuatu yang gak perlu diposting dong. Di luar kayaknya wow, keren, wah nyembah Tuhan tuh kayak gitu ya. Tapi di sosmed pas dia posting, kok begini sih gitu ya. Orang bilang be yourself apa adanya. Bukan yang be yourself yang kayak begitu yang dimaksud. Be yourself yang dimaksud adalah diri kamu yang apa adanya yang terus diubahin Tuhan. Bener gak? Memang kita harus apa adanya kalau posting biar kita gak pakai topeng. Orang pakai topeng tuh capek. Kita pura-pura tuh capek. Coba teman-teman di sini yang sehat ya, lagi sehat begini ya. Anda hidup 2 hari aja. Pura-pura cacat. Gini jalannya misalnya gini. Capek bener gak? Karena kamu gak cacat, bener gak sih? Lain yang kalau memang ada orangnya kakinya kenapa. Kalau kita sehat terus pura-pura cacat, capek. Orang yang kepura-puraan tuh pasti capek. Itu sebabnya Tuhan mau kita merdeka, hidup apa adanya, sungguh-sungguh. Tetapi sungguh-sungguh merdeka artinya gini, waktu kita di dalam realita dan di sosial media, dunia virtual, sama. Tetapi sama dalam arti yang positif, artinya apa adanya kita di sosial media adalah kita yang diubahin Tuhan. Kalau kita yang memberontak, kita yang ngomong sembarangan, ini gua apa adanya nih, maki-maki pemerintah, maki-maki orang tua. Kan lagi sering ya, kadang-kadang teman-teman pernah ketemu gak ya, moga-moga di sini gak ada dalam nama Yesus. Kadang-kadang ketemu anak-anak Tuhan yang hari ini postingannya ayat di instastorynya, besok maki-maki saudaranya, maki-maki bapaknya, maki-maki omnya, maki-maki tetangganya. Kalau lagi emosi gak usah pakai sosial media, karena orang itu jadi bingung. Karena waktu kamu posting sesuatu yang buruk, kamu sedang ngiklanin dirimu buruk. Kamu sedang memperakan hal yang buruk tentang dirimu. Jangan kaget kalau orang jadi ilfeel. Jadi kayak males nanti kalau ribut sama dia gue diposting juga lagi gitu kan. Gak punya penguasaan diri. Teman-teman perlu banget yang namanya penguasaan diri di sosial media. Bukti bahwa kita pribadi yang merdeka. Yuk, Tuhan mau kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Bukan cuma itu gitu ya, bicara soal tadi sungguh-sungguh merdeka. Kristus gitu, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Artinya begini, kita gak bisa merdeka karena kita sendiri. Untuk menjadi pribadi yang merdeka, kita perlu Kristus teman-teman. Kita gak bisa berusaha berhenti berbuat dosa dengan kekuatan sendiri. Sekuat-kuatnya tekad kita untuk berhenti berdosa, sekuat-kuatnya kita bertekad untuk berhenti pornografi, sekuat-kuatnya tekad kita untuk berhenti ngerokok, berhenti pakai narkoba, berhenti free sex, gak akan kuat. Musuh kita iblis tuh tahu banget kelemahan kita, kedagingan kita. Itu sebabnya harus Kristus yang memerdekakan kita. Itu sebabnya anak-anak muda, kalau kita ingin menang, jadilah anak muda yang mengandalkan Tuhan. Saya ngerti sih bahwa anak muda tuh suka dianggap dirinya hebat, nih gak sih? Gue gitu loh. Tapi urusan dosa, lu gak bisa bilang, gue gak bisa. Kristus, gue gak bisa apa-apa. Alkitab bahkan bilang, di luar aku, kata Yesus, kamu gak bisa buat apa-apa. Di luar Yesus kita semua gak bisa menang. Gak bisa menang. Jadi Kristus harus memerdekakan kita teman-teman. Kristus yang apa? Kristus yang memerintah di hidupmu. Kristus yang memerintah di hidupmu. Kalau Kristus ada di hidupmu, izinkan dia memerintah. Bukan uang yang memerintah. Bukan sakit hati yang memerintah. Bukan apa kata temanmu yang memerintah. Kristus yang harus memerintah dan dia akan memerdekakan kita. Yang kasih kemerdekaan buat kamu bukan uang. Ada banyak anak muda bilang, wah kalau saya punya uang banyak kak, saya akan merdeka. Saya gak akan takut lagi. Katanya begitu. Tetapi orang yang punya uang banyak, tapi gak ada Kristus di hidupnya. Kosong tuh, merusak dirinya tuh. Yang enggak tuh yang dibuat dan sebagainya. Teman-teman, Kristus telah memerdekakan kita. Artinya 2000 tahun yang lalu, karya salib itu sudah memerdekakan kamu. Kalau itu sudah terjadi, itu telah terjadi. Maka tugasnya kita hari ini adalah menerimanya. Tugas kita hari ini adalah meraihnya. Apa yang Allah sudah sediakan. Itu sebabnya kita perlu iman. Teman-teman, iman itu gak cuma bicara masa depan. Saya percaya kak, saya bisa kuliah. Saya percaya kak, saya bisa jadi orang. Saya bisa jadi pemimpin masa depan, bagus. Tapi iman juga kadang-kadang membawa kita kembali ke 2000 tahun yang lalu. Kalau teman-teman perjamuan kudus, ingat. Atau kamu angkat roti, angkat anggur. Imanmu diarahkan ke momen 2000 tahun yang lalu. Bahwa ada satu pribadi yang begitu mengasihi kamu namanya Yesus. Imanmu ada di situ, benar gak?
Terlepas ini anggurnya dari apa gitu ya, anggur beralkohol atau enggak, atau pakai teh kalau di rumah zaman-zaman Zoom gitu kan, rotinya pakai biskuit Regal atau apa. Imanmu bukan pada mediumnya, bukan pada air dan snacknya, tapi imanmu pada 2000 tahun yang lalu bahwa ada Yesus yang mati buat kamu. Dia telah memerdekakan kamu. Kalau itu sudah dikerjakan, itu sudah dikasih, tugas kita hari ini apa? Meraihnya, betul nggak? Kalau teman-teman orang tuamu bilang begini, Dek, papa udah transfer ya 100 juta ke rekening kamu. Silakan sana beli laptop baru. Kita nggak bisa bilang, Pak minta duit, udah ditransfer. Emosi kan bapaknya kan. Tapi Pak aku belum terima, lu nggak buka ATM gitu kan. Ambil sana. Karena itu sudah disediakan. Sama dengan kita, teman-teman, Kristus telah memerdekakan kita. Kata telah itu luar biasa banget loh. Kita belum minta. Kita belum merasa butuh. Tuhan telah memerdekakan kita. Tugasnya kita mau ngeraih enggak? Kita mau ngambil enggak? Saya suka ajar ini kepada orang-orang yang saya layani. Saya suka ngelayanin pelepasan. Kadang-kadang teman-teman yang terikat gitu ya. Bukan anak muda doang loh. Direktur perusahaan. Direktur perusahaan didoain pelepasan, bayang ya. Saya ajarin yang namanya doa confession, declaration, and proclamation. Confession itu mengaku. Mengaku kalau kita berdosa, mengakui kepahitan kita, mengakui, confess. Tapi kita juga perlu declare. Declare itu kita membuat pernyataan yang kuat buat diri sendiri. Tuhan, aku percaya aku sudah dilepaskan. Tuhan, aku percaya aku dikasih oleh Engkau. Declare. Proclaim itu kita menyatakan dengan kuat keluar kepada orang-orang di sekitar kita. Sama seperti Indonesia merdeka karena apa? Karena ada proklamasi, ya sih. Sebuah statement, sebuah pernyataan yang kuat buat semua bangsa bahwa kami bangsa Indonesia, gitu ya. Kami menyatakan bahwa kami merdeka. Teman-teman, confession, declaration, and proclamation itu penting banget. Kadang-kadang kita nggak sadar sebagai anak muda kita lebih sering buat kata-kata yang tanpa sadar kita kayak mendeklar kekalahan. Ya, namanya juga nggak cakep Kak. Siapa sih yang mau sama gue? Ya ampun, nggak ada orang yang peduli sama gue. Itu yang kita declare terus tuh. Itu yang kita yakini. Ya ampun, orang tua gue, bokap gue broken home, nggak bakal punya masa depan lah gue. Ya ampun, gue sendiri nggak bisa kuliah tempat yang bagus, bahkan kuliah aja enggak. Gimana jadi orang sukses? Kadang-kadang kita declare hal-hal yang salah. Teman-teman, kalau kita ingin merdeka, deklarasikan apa yang Yesus buat di hidupmu. Kalau kamu percaya bahwa Tuhan mengasihimu, deklarasikan, Tuhan, apapun keadaanku hari ini, aku jatuh bangun dalam dosa, orang tua aku broken home, tapi aku percaya Alkitab bilang, Kau mengasihiku. Katakan dengan iman teman-teman, apapun itu. Tuhan, aku gak lulus kuliah, aku gak bisa selesaikan kuliah. Tetapi Alkitab bilang, Tuhan janji, Tuhan punya masa depan yang penuh harapan, Yeremia 29:11. Deklarasikan teman-teman, karena kemerdekaan itu Kristus yang berikan. Dan itu sudah diberikan. Deklarasikan supaya waktu kita mengucapkannya, memperkatakannya berulang-ulang. Iman kita ke situ. Kalau iman kita, keyakinan kita ke arah yang benar, tindakan kita pasti ngikutin. Kalau kita bilang, iya gak ada yang mau sama gue. Pasti tuh kalau udah bilang, gak ada yang mau sama gue, gak ada yang mau sama gue. Itu otak kita, itu masuk sampai ke alam bawah sadar loh. Tanpa sadar kita gak dandan, gestur kita kayaknya, pernah tau gak teman-teman? Orang tuh kalau gak pede, dia yakin dirinya gak berharga. Itu kalau berdiri, duduk, ketemu orang gestur itu kayak gak pede gini. Tapi orang lihat kalau dia sukses, dia bikin apa, berhasil, diakui, gesturnya beda. Cara dia berdiri, cara dia berjalan. Karena apa yang dia yakini di alam bawah sadar. Karena itu sebelum keadaannya berubah, deklarasikan, imani, percaya, isi hidupmu dengan kalimat-kalimat iman dari firman Tuhan. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Terus tadi kita bilang apa? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita bilang apa? Karena itu berdirilah teguh. Berdirilah teguh itu bicara soal sikap. Saya percaya anak muda yang hidup dalam kemerdekaan harus punya sikap, amin. Cewek harus punya sikap, amin. Biasakan kalau ada cowok yang main tepok-tepok, apa lu tepok-tepok gitu. Punya sikap. Cowok-cowok juga punya sikap.
Bagaimana kita membawa diri, punya sikap. Ada orang yang jatuh bangun dalam dosa karena nggak punya sikap. Kelemahannya soal seksualitas. Kelemahannya soal godaan-godaan seksual. Cowok-cowok nih biasanya gitu kan. Terus ada teman-teman mungkin di kampus, di kantor yang menggoda dan seksi. Pria yang punya sikap akan tahu, ini area kejatuhan gue. Gak sok kuat. Jaga jarak, menjauh, dan sebagainya. Punya sikap. Punya sikap. Kalau kamu jatuh bangunnya di area keuangan. Wah, sering pernah punya utang yang begitu luar biasa atau keluarga punya utang. Punya sikap. Jangan uang gak ada, kepengen beli ini tuh sikat aja. Anak-anak muda daftar pay later. Hari-hari ini, kalau teman-teman suka lihat di YouTube dan sebagainya, salah satu iklan yang paling banyak adalah iklan pinjaman. Benar gak? Iklan tentang lembaga yang nawarin pinjaman tuh banyak banget. Seakan-akan generasi ini lagi diajar berhutang. Seakan-akan hutang adalah cara untuk solve problem hari-hari ini. Bunganya cuma segini dong, beneran. Itu untung perusahaan, nggak begitu caranya. Ada banyak anak-anak muda kejebak dengan pay later, dengan segala macam. Bentuk-bentuk hutang, kartu kredit, pinjol dan sebagainya. Kenapa? Karena nggak punya sikap, nggak berdiri teguh. Apalagi kalau utangnya udah kemarin punya utang, terus dibantu dilunasin sama keluarga misalnya. Kalau kita nggak berdiri teguh, nggak punya sikap, balik lagi loh. Saya ini kan pendeta, saya hamba Tuhan, saya nggak kerja kantoran teman-teman, nggak punya bisnis, nggak punya kantor, saya full time pelayanan. Tapi setiap tahun selalu aja ada orang hubungin saya 7-8 orang tiap tahun, kira-kira 7-8 orang tiap tahun. Orang yang saya nggak kenal, bukan yang saya kenal loh, nggak kenal. Orang gereja lain, jemaat gereja lain, kadang saya nggak, ada yang saya tahu namanya, tapi ada yang saya nggak kenal sama sekali. Konteks saya minjem duit. Setiap tahun tuh ada. Kebanyakan anak-anak muda di usia 30 tahun ke bawah. Usia produktif. Minjemnya nggak tanggung-tanggung, minimal 1 juta. Alasannya bayar kuliah lah, alasannya apa. Terbanyak adalah ngakunya bapaknya sakit. Samaan semua tuh. Dulu kadang-kadang saya kasih, sekarang udah enggak. Kenapa? Karena logikanya begini nih, logikanya. Kalau orang itu butuh uang, punya masalah keuangan, kemungkinan dia akan minta tolong orang terdekat. Bener gak? Bener ya? Kalau saya punya masalah keuangan, saya pasti akan cari juga orang terdekat dulu. Biasanya keluarga gitu ya, orang tua, kakak, adik, kak pinjem dong. Nanti gue balikin bulan depan, biasanya begitu-begitu kan. Cari yang dekat dulu. Kalau keluarga udah gak dapet, teman dekat biasanya. Antara itulah keluarga sama teman dekat. Tahu nggak? Kalau sampai orang itu butuh uang, dia pinjam sama hubungan yang jauh, tahu nggak logikanya di mana? Kemungkinan yang dekat-dekat ini udah nggak minjemin, udah nggak ngasih karena mungkin udah nggak dibalikin. Makanya susah buat saya untuk percaya dan ngasih karena kejauhan jalurnya. Karena orang tuh kalau punya masalah keuangan pasti minta tolong sama yang terdekat begitu. Jadi kalau sampai minjemin udah pasti jangan ngarep balik. Mau dia ngakunya segala macam lah. Iya kan nanti aku gini, tunjukin foto lah, tunjukin segala macam. Problemnya bukan sekadar pinjeminnya, tapi kalau enggak dikonseling dan enggak diberesin akarnya, itu masalah keuangan bakal ada terus teman-teman. Bakal ada terus. Hari ini yang ngomongin punya utang itu bukan orang tua loh, anak muda. Anak-anak muda tuh enggak karu-karuan punya utang. Postingannya makan tempat baru terus, liburannya kayaknya wow banget. Komentarnya, kolom komentar dimatiin. Kalau kolom komentar dimatiin, sering ganti nomor HP, itu tanda-tanda biasanya tuh. Di Uber orang biasanya. Wah nomor ganti terus tiap baru, bingung nomornya mana sih, banyak banget gitu kan. Gue pikir dia jualan pulsa kali gitu ya. Sampai saya punya satu anak rohani, pastor juga, gembala juga. Saya kenalin sama satu gereja, terus diundang khotbah. Satu kali teman saya ini di Uber sama debt collector, dia bingung, kenapa gue dicari, yang utang siapa? Dia tunjukin fotonya, ternyata foto dari youth pastor tempat dia khotbah. Make namanya dia sebagai jaminan gitu kan, sampai dia dikontekin begitu dan sebagainya. Wow, teman-teman, Tuhan mau kita berdiri teguh. Tuhan mau kita punya sikap. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya nggak kembali dijajah. Nggak kembali terikat. Orang tuh kalau udah merdeka tuh enak. Saya pernah kok punya masalah keuangan. Saya pernah kok bertahun-tahun yang lalu waktu saya masih single. Nggak bisa bayar kartu kredit. Saya pernah ngalamin itu teman-teman. Nggak enak rasanya. Begitu lega nih udah lunas. Tahu nggak apa yang terpikir? Gue nggak mau balik lagi ke situ. Gue nggak mau ngalamin momen kayak gini lagi. Nggak enak. Udah nggak punya tabungan.
utang banyak. Waduh, nggak enak banget. Saya tahu banget apa artinya bergumul soal financial. Karena masa lalu saya seperti itu. Dan hari ini saya belajar terus soal financial supaya saya bisa menatanya dengan baik. Saya dulu nggak punya tabungan, nggak punya proteksi dan sebagainya. Dan hari ini belajar karena saya nggak kepengen kembali ke dalam perbudakan. Berikutnya, ayat yang terakhir yang saya ingin bahas teman-teman. Galatia 5, ayat 13 dan 14. Galatia 5, ayat 13 dan 14. Galatia 5, ayat 13 dan 14. Ini lanjutan dari ayat yang pertama tadi ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Lihat katanya, kamu dipanggil untuk merdeka. Tahu nggak teman-teman, kata dipanggil itu dalam bahasa Yunaninya kaleuo. Kaleuo berasal dari kata keleuo. Artinya to command. To command itu memberi komando. Jadi ternyata bicara soal kemerdekaan, kemerdekaan itu ternyata perintah. Allah bukan hanya memanggil, dia memerintahkan kita untuk merdeka. Jadi kalau kita nggak hidup dalam kemerdekaan, ada yang salah sama kita. Tuhan memerintahkan kita untuk kita hidup dalam kemerdekaan. Terus dibilang, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman, kemerdekaan adalah perintah. Tahu perintah? Bukan saran. Kalau saran, misalnya gini, cobain deh. Itu roti coklat di situ tuh enak deh. Itu saran. Tapi perintah itu artinya kayak seorang pemimpin, seorang jenderal, seorang pimpinan gitu ya di ketentaraan kasih perintah. Kalau nggak lakukan berarti itu pemberontakan. Jadi kita diberi perintah sama Tuhan untuk merdeka. Jadi kemerdekaan adalah perintah. Artinya begini, kalau kita hari ini terbelenggu dengan kepahitan, kalau hari ini kita terbelenggu dengan ketakutan, kalau hari ini kita terikat oleh dosa, artinya kamu diperintahkan untuk merdeka. Cari cara, buat apa saja untuk kamu bisa merdeka dan mengalami kelepasan dalam Yesus. Kadang-kadang kita santai. Ya udah deh, Tuhan udah merdekain gue. Ya kalau dia mau lepasin, kalau enggak ya enggak. Ya biarin deh, gue percaya Tuhan berdaulat. Dia juga sanggup kok ngobain hati gue supaya hati gue jadi gak kepengen berzina lagi. Enggak begitu. Tuhan tuh bekerja melalui kesungguhan hati kita teman-teman. Kalau kita sungguh-sungguh, maka kuasanya akan turun. Memampukan kita untuk lepas dan merdeka dari semua yang mengikat kita. Saya ingat waktu saya punya masalah finansial. Nangis di kamar bilang ini, Tuhan gue gak mau ngalamin ini lagi. Gak enak. Ngais duit, cari uang kecil. Cuma buat beli ketoprak doang, bayangin gak? Gak enak. Malu. Gak bisa bayar ini itu, malu. Karena saya gak punya hikmat hari itu. Saya belajar. Bagaimana belajar untuk menyadari bahwa kemerdekaan adalah sebuah perintah. Saya harus minta tolong hari itu bahkan. Malu. Udah mengembalakan, saya mengembalakan dari usia 23 tahun. Saya punya masalah itu di usia tersebut, 23-24 tahun. Saya hubungi orang tertentu untuk bilang, please help me. Bantu saya punya masalah keuangan, bisa tolong saya nggak, bisa bantu saya nggak. Nggak cuma uang bantuannya, saya ditegur, saya dikoreksi, saya diajarin nih cara ngatur duit itu begini. Cara berpikir soal uang itu begini. Karena saya nggak pernah diajar selama ini. Cuma belajar Alkitab tapi nggak pernah belajar ngolah keuangan. Teman-teman, cari cara. Kalau orang betul-betul kepengen merdeka, dia akan rendahkan hatinya untuk belajar dari orang lain. Nggak jaim, ntar gue ketahuan lagi. Aduh kalau gue cerita gimana. Kadang ada anak muda yang dulu udah pernah kesaksian. Tuhan bebasin saya kak, Tuhan lepasin saya dari dosa ini itu, kesaksian. Wow luar biasa. Terus punya jabatan pelayanan. Di tengah perjalanan dia jatuh lagi. Mau ngaku malu kan. Kan kemarin udah cerita kesaksian udah lepas. Udah mimpin komsel lagi sekarang. Udah singer WL lagi. Kok ngaku berdosa? Kok ngaku jatuh lagi? Teman-teman, jangan takut untuk terbuka lagi. Kalau kamu jatuh, jangan pakai topeng, jangan hidup dalam kepura-puraan karena Tuhan mau kita sungguh-sungguh berdoa, merdeka. Dimanapun level kita hari ini berada, dimanapun kita sedang berada hari ini. Kemerdekaan, tahu nggak kata merdeka berasal dari kata eleutreia dalam bahasa Yunani. Eleutreia artinya lepas dari ikatan, lepas dari apa yang mengikat, yang menahan kita. Tapi arti lain dari eleutreia adalah gini,
berpotensi atau berpeluang menjadi maksimal. Merdeka artinya kita berpeluang menjadi maksimal. Orang yang dalam penjara gak bisa ngapa-ngapain. Ruang geraknya situ aja, tapi begitu dia keluar dari penjara, dia bisa belajar ini itu, dia bisa peluk keluarganya, dia bisa rintis bisnis dan sebagainya. Karena kemerdekaan artinya kita diberi peluang untuk menjadi maksimal. Anak muda Kristen belum merdeka kalau hidupnya belum dibawa pada maksimalan. Karena merdeka bukan sekedar asik utangnya lunas, asik udah gak kepahitan lagi, asik aku udah gak hidup dalam ketakutan. What's next? Kalau udah gak takut terus ngapain? Kalau udah gak kepahitan terus ngapain? Kalau udah gak punya utang lagi terus ngapain? Tolong orang lain. Makanya Alkitab bilang apa tadi? Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ternyata kemerdekaan itu memberikan apa? Kesempatan, peluang untuk maksimal. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Jadi ternyata kalau kita udah bebas merdeka dari semua hal yang membelenggu kita, ini waktunya untuk melayani Tuhan. Ini waktunya melayani jiwa-jiwa. Karena kalau orang nganggur, balik lagi nanti. Jatuh lagi ke tempat yang sama. Apa yang membuat pernikahan saya makin hari makin kuat sama istri? Bukan cuma karena kami saling mengasihi. Bukan cuma karena kami belajar baca-baca buku-buku tentang pernikahan. Tapi satu hal yang saya sadar adalah ketika saya dan istri saya duduk di ruang konseling, kami tolong orang-orang pernikahan-pernikahan yang hancur. Kami lihat dengan mata kepala kami sendiri gimana pernikahan yang mau hancur gak jadi hancur. Orang-orang diubahkan, kami sama-sama doain orang pelepasan dan sebagainya. Itu yang membuat pernikahan kami makin kuat teman-teman. Kami lihat orang selingkuh, dengerin ceritanya mereka, kami lihat pasangan-pasangan yang hampir hancur karena hutang dan sebagainya. Kami konseling, kami tolong, kami mentor dan sebagainya. Itu membuat kami makin kuat. Kita pulang, kita bahas lagi. Wow, pasangan itu sampai gini ya. Pasangan itu dua-duanya anak orang kaya loh. Pasangan itu dua-duanya lulusan luar negeri loh. Jauh sama kita. Kita mah lulusan Jakarta doang. Saya sama Bandung kuliahnya. Di sarjana ilmu politik, saya sekolah teologi ya. Yang kami konseling, yang kami mentor, S2, S3, lulusan Australia, Amerika dan sebagainya. Kita bahas permasalahan mereka. Dan dari situ kami dapat pengertian, pemahaman, pengetahuan sehingga kami gak perlu nyemplung ke lubang yang sama teman-teman. Pernikahan kami jadi makin kuat karena kami belajar melalui melayani. Yuk anak-anak muda, yang namanya pelayanan itu bukan cuma pelayanan teknis. Pelayanan teknis tahu? Tuh multimedia, WL, tamborin. Perlu gak? Perlu. Pelayanan teknis. Tapi yang lebih perlu lagi adalah mengasihi jiwa-jiwa. Memuridkan. Memurid itu gak usah ribet-ribet. Cari temen yang Tuhan taruh kamu punya hati sama dia. Bukan jatuh cinta ya, bukan ya. Tapi intinya kamu punya beban untuk hidupnya berubah. Temui dia, ajak dia ketemu seminggu sekali. Ajak dia makan, cari tahu hidupnya seperti apa. Lakukan sesuatu untuk bantu dia. Dari mulai dengerin dia. Dengerin tuh gak perlu effort lah ya. Kalau bayarin makan perlu effort. Dengerin, doain. Dengerin, doain. Kalau perlu, beri nasihat. Berikan encouragement dan sebagainya. Kalau punya uang, traktir makan juga boleh. Simple. Dari situ aja, kita bisa mulai memuridkan. Dan kalau kita memuridkan, lihat orang-orang. Orang punya masalah datang sama kita. Kak, aku takut, kak, aku terikat, kak, aku jatuh bangun dalam dosa, kak aku gini. Teman-teman, mau gak mau, kita pasti belajar. Enggak? Pasti belajar. Dulu saya gak pernah tahu rasanya punya anak. Begitu punya bayi, punya anak, saya tahu apa artinya hidup buat orang lain. Bener-bener. Kami hidup hanya buat bayi ini nih. Mau gak mau kami belajar, mau gak mau kami bangun pagi, mau gak mau kami cuma tidur 2 jam udah bangun lagi. Karena kami punya beban. Seorang bayi yang kami rawat. Teman-teman kalau kalian memuridkan, lihat deh. Kalian pasti belajar keras. Gak pernah baca buku jadi baca buku. Gak pernah nyatet kolom jadi nyatet kolom. Kenapa? Karena kamu punya beban. Ada orang yang harus kamu bimbing. Yang pertanyaannya macam-macam kamu bisa jawab. Bagus kan? Bagus dong. Kalau ada anak-anak rohani kita yang nanyanya macam-macam, kita gak bisa jawab, jangan marah. Justru belajar. Justru itu kan buat kita pinter. Dari waktu kita belajar, kita diperlengkapi. Makin kuat, makin sehat, makin mantap, makin gak jatuh ya gak sih? Coba kalau kita gak melayani, santai kan? Gak ada beban, datang ke gereja, udah datang, terus pulang. Gak ada beban. Coba, atlet, kalau gak ada pertandingan, tiap tahun ada kan? Badminton, lawan ini, lawan ono, pertandingan ini, Asian Games,
Olimpiade, World Cup, apa. Itu buat apa? Buat latihan terus tuh. Setiap kali ada pertandingan pasti atletnya latihan. Coba bilang gini, kita mau jadi juara dunia, pertandingannya cuma 10 tahun sekali. Bayangin nggak? Santai dong, masih lama, masih 5 tahun lagi, masih 4 tahun lagi. Tapi tiap tahun pasti ada pertandingan-pertandingan yang membuat atlet kita harus bertanding. Dan setiap kali dia selesai pertandingan, perayaan, dapat uang, liburan sebentar, masuk lagi, latihan lagi, pak. Kenapa? Next ada pertandingan lagi. Orang yang gak memuridkan gak punya beban hidupnya. Akhirnya dia gak belajar. Akhirnya dia merdeka santai. Gak di otot. Teman-teman, jangan sampai kerohanianmu isinya daging semua, tetelan semua, tau gak tetelan ya? Kayak orang makan gak pernah dilatih, bukan otot, tetelan semua, keleng-keleng gitu badannya gitu ya. Itu gak kuat. Tapi kalau jadi otot, di exercise, wah itu kuat. Anak-anak muda, yuk memuridkan yuk. Karena itu amanat agung Tuhan Yesus. Kamu merdeka, kamu dimerdekakan supaya kamu memuridkan orang lain. Ini bilang apa? Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Alasan kamu melayani orang lain, karena kasih. Kasih akan bikin kamu gak tahan untuk memuridkan harusnya. Memuridkan itu simple. Gak perlu ilmumu tinggi-tinggi dulu. Apa yang kamu pelajari, apa yang sudah kamu pelajari, bagiin itu. Amanat Agung bilang begitu kan? Tetapi jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar apa? Modul apa? Gak pakai modul, gak usah modul juga apa-apa. Apa yang kamu pelajari dari saat teduhmu, dari khotbahmu, bagiin itu. Apa yang kamu hidupi, bagiin itu. Ke orang yang kamu mentor, yang kamu bimbing. Sesimpel itu. Kamu belajar baru lagi, bagiin lagi. Belajar baru lagi, bagiin lagi. Dari ibadah youth, dari saat teduh, dari manapun, belajar, bagiin. Belajar, hidupi, bagiin. Belajar, hidupi, bagiin. Pemuridan sesimpel itu teman-teman. Dan lihat ya hasilnya. Hasilnya, saya percaya teman-teman. Hasil dari kemerdekaan di dalam kamu, harusnya adalah begini. Akan lahir para pemimpin-pemimpin buat Indonesia. Harusnya itu. Jangan lahir anak-anak generasi yang suka rebahan karena sudah happy hidupnya, karena udah gak punya masalah lagi. Enggak. Goal dari kemerdekaan adalah melahirkan pemimpin. Melahirkan pemimpin. Karena kalau kita tidak mau, kalau gereja tidak mau melahirkan pemimpin, maka golongan lain, kelompok lain sedang melahirkan pemimpin versi mereka untuk menguasai bangsa ini. Siapa yang mau ambil alih Indonesia? Kita mau doa terus, Tuhan pulihkan Indonesia. Jangan cuma berdoa supaya Indonesia pulih. Jadilah jawaban doa supaya Indonesia pulih. Yuk teman-teman, jadi pribadi yang merdeka. Supaya satu kali Tuhan bisa bawa hidupmu seperti Esther. Seperti Daniel. Orang-orang yang punya akses ke pemerintahan. Seperti Daud. Daud itu bukan gembala sidang teman-teman ya. Daud itu raja, presiden kira-kira begitu. Daniel itu Perdana Menteri, kira-kira begitu kali ya. Esther itu mungkin ibu negara lah begitu ya. Tapi intinya adalah yuk, jangan sia-siakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita dipanggil untuk merdeka, karena kita dipanggil untuk menghidupi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan rencana itu merupakan bagian dari apa yang Allah mau kerjakan buat Indonesia. Amin. Yuk kita semua boleh berdiri sama-sama, kita berdoa. Kita berdoa. Haleluya, Yesus, haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau bersyukur buat karya salib. Karya yang begitu romantis buat kami. Yesus yang mati buat kami, Yesus yang mati ganti kami. Terima kasih buat kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dan sediakan buat kami. Sehingga kami harusnya gak takut lagi. Sehingga kami harusnya gak pahit lagi. Sehingga harusnya kami tidak binasa lagi dan kami tidak hidup dalam dosa-dosa kami. Bapak, biar hari ini kami menyadari bahwa Tuhan memanggil kami untuk merdeka dan memanggil kami untuk menjadi maksimal, menjadi jawaban doa buat bangsa dan negeri ini. Bapak, urapi anak-anakmu di tempat ini. Jadikan kami generasi yang tegas dan punya prinsip, punya sikap. Jadikan kami anak-anak muda yang mau sungguh-sungguh merdeka, gak pura-pura merdeka. Jadikan kami orang-orang muda yang mau menggunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan supaya kami melayani orang lain, terutama memuridkan.
Aku berdoa biar hari ini ada jamahan Tuhan, ada lawatan Tuhan buat anak-anak-Mu yang memanggil setiap kami untuk berani dan mau memuridkan orang lain. Mungkin kami belum ngerti banyak hari ini Tuhan, kami baru bertobat, kami baru belajar tentang firman Tuhan, tapi biar kami punya hati untuk melihat teman-teman kami, adik kelas kami, saudara kami yang belum kenal Yesus, mulai mengenal Tuhan dan kami bimbing memuridkan mereka. Sehingga kami juga bisa bertumbuh dan melihat bagaimana Tuhan memakai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, biar kemerdekaan yang sudah kami terima memberikan kami peluang untuk menjadi maksimal. Dan kami mau hidup maksimal. Kami mau hidup bertumbuh. Kami mau jadi berkat buat banyak orang. Kami mau jadi pemimpin buat generasi ini. Kami mau jadi pemimpin buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati J3 Generation. Biar dalam komunitas ini Tuhan melahirkan pemimpin-pemimpin yang mencintai negeri ini, mencintai Indonesia. Dan akan dipakai Tuhan untuk membawa pemulihan buat Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih untuk Kak Ferry Velani untuk pemberitaan firman Tuhannya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Semuanya ada sukacita? Amin ya. Oke, ada pengumuman? Oh iya, jadi kita mau bersyukur untuk, duduk. Sorry. Kita mau bersyukur untuk bulan ini ada teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Agustus. Woo! Boleh yang ulang tahun di bulan Agustus boleh maju ke depan. Siapa aja? Evelyn dan Semi. Semi jangan turun sini. Gak mau, kok geleng-geleng. Sini, maju dulu ke depan. Elsa? Kak Elsa tidak ada ya. Oke, maju dulu ke depan. Di depan sini sayang. Di depan biar kelihatan. Nah, kita mau berdoa untuk teman kita yang ulang tahun. Kami minta cepat terus untuk berdoa. Yuk kita bangkit berdiri. F keberapa F? 16. Beda 2 tahun doang ya masih. Sam kamu keberapa? Hah? Beda 3 tahun sama Koko ya. Oke. Pembohongan publik ya. Oke, kita berdoa. Nah, Tuhan kami bersyukur buat anakmu Evelyn dan juga Semi yang berulang tahun di bulan Agustus. Buat Evelyn yang berumur 16 tahun dan Semi berumur 19 tahun Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat, otoritas, kemurahan ilahi terus memenuhi kehidupan mereka sehingga dimanapun anak-anakmu ini berada Tuhan, mampu menjadi berkat buat sesamanya, mengasihi Tuhan dan sesama dengan lebih sungguh lagi di dalam sekolahnya. Engkau memberkati Evelyn supaya menjadi berkat di dalam sekolah. Kiranya Tuhan memberikan kecerdasan di dalam engkau sehingga Tuhan setiap apapun yang diberikan oleh gurunya dapat diterima dengan baik. Dan Evelyn mampu Tuhan untuk menceritakan kasih Kristus lewat kehidupannya sebagai pelajar Bapa. Memberkati keluarganya, memberkati maminya, memberkati koko-kokonya dan juga adiknya. Kiranya Tuhan biarlah lewat keluarga ini nama Yesus didengar dan lebih dari itu Evelyn juga menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya Bapa. Terima kasih, terus anugerahkan kesehatan, kekuatan, menjaga pergaulannya Tuhan supaya Evelyn juga bisa memilih pergaulan yang berkenan di hadapan-Mu sehingga lewat Tuhan komunitas yang ada Evelyn terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat Semi Tuhan, memberkati pekerjaannya Tuhan, biarlah lewat pekerjaan ini Kristus dipermuliakan, nama-Mu semakin ditinggikan Tuhan, dan juga Tuhan memberkati cita-citanya, apa yang masih terpending, kiranya Tuhan yang akan membuka jalan buat Semi, baik itu rencana dia mau melanjutkan kuliah atau apapun Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menuntun Semi Tuhan dan menjadikan dia berhasil karena dia mengandalkan Engkau. Memberkati mamanya, kakak-kakaknya juga Tuhan. Kiranya Tuhan lewat kehidupan Semi mereka juga akan terberkati dan Semi mampu menceritakan kasih-Mu di tengah keluarganya Bapak. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami serahkan Evelyn dan Semi ke dalam tangan-Mu. Kiranya lewat bertambahnya umur ini
Sammy dan Evelyn semakin didewasakan di dalam Engkau. Juga anakmu Elsa yang hari ini tidak ada bersama dengan kami percaya bahwa Tuhan juga menyertai Elsa dalam umurnya yang semakin bertambah Tuhan. Elsa semakin didewasakan di dalam kepengurusan. Elsa menjadi dampak di dalam Tuhan sebagai ketua Komsel. Elsa terus Tuhan menjadi kakak yang berkenan di hadapan adik-adiknya, patut dicontoh dan juga Tuhan membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan lewat perkataan Elsa, lewat perbuatan Elsa dan apapun yang dia kerjakan Tuhan menyertainya, memberkati pekerjaannya, memberkati orang tuanya Tuhan. Kiranya Tuhan juga bersama dengan keluarga ini. Terima kasih Bapak yang baik, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur kalau Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapak buat sukacita yang sudah Tuhan beri, dan kami percaya Shalom, damai sejahtera Allah tetap bersama dengan kami, dan kami mampu untuk membaikkan untuk orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu yang sudah ditaburkan. Mari Bapa Engkau berkati Kak Ferry Velani Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, terus tambah-tambahkan hikmat, pewahyuan yang daripada Engkau, sehingga dimanapun hamba berada, nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, biarlah penyertaan, perlindungan Tuhan tetap bersama dengan kami, dan Tuhan tibakan kami di tempat kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa di surga, mari Bapa ajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca bagi banyak jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pergi, kami rindu berkat daripada Engkau. Mari kita angkat tangan kita tanya berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengerahkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita semua, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang akan menghibur kita, menuntun kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Setiap saudara berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.